Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anandasari dengan NIM 2002091171. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas saya, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang beberapa perkembangan anak usia dini, yaitu perkembangan jasmani dan perkembangan psikomotorik, dan beberapa aspek atau beberapa faktor yang terkait dengan dua materi tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang perkembangan jasmani. Nah, sebelum kita membahas tentang perkembangan jasmani, ada kalanya kita harus mengetahui apa itu perkembangan dan apa itu jasmani. Tentu teman-teman semua udah tahu dong apa itu perkembangan. Nah, walaupun teman-teman sebagian sudah tahu apa itu perkembangan, saya ingin menyinggung sedikit tentang apa itu perkembangan jasmani dan perkembangan jasmani itu apa. Nah, perkembangan itu adalah suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dengan angka, atau yang lebih identik dengan kita dapat melihat dari segi fungsionalnya untuk menjadi makhluk yang seutuhnya. Atau juga bisa, perkembangan itu adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, berbicara, dan bahasa, serta bersosialisasi kemandirian seseorang terhadap makhluk lainnya. Nah, yang kedua adalah pengertian jasmani. Jasmani adalah tubuh seseorang atau badan seseorang. Jadi, perkembangan jasmani adalah perkembangan atau suatu proses kegiatan seseorang yang menghasilkan cara yang baru di dalam mempelajari gerakan, maupun itu melalui langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, penyempurnaan berdasarkan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan itu berlangsung. Nah, atau bisa juga perkembangan jasmani adalah suatu proses pertumbuhan fisik dan kekuatan seseorang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Perkembangan jasmani dalam tubuh manusia dapat terus terjadi hingga manusia berusia dewasa. Biasanya maksimal perkembangan jasmani manusia akan berhenti pada usia 25 sampai 30 tahun. Nah, perkembangan jasmani seseorang dapat turun ketika memasuki usia senja. Namun, apabila manusia dapat menjaga perkembangan jasmaninya, maka perkembangan jasmani dalam tubuh manusia dapat terus bertahan dalam waktu yang lama. Perkembangan jasmani dapat dijaga dengan melakukan beberapa gerakan yang bisa menjaga imun tubuh seseorang, bisa dengan dilakukan olahraga ringan, sehingga dapat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Perkembangan jasmani dalam tubuh manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keturunan, pembawaan, dan faktor dari luar. Nah, yang kedua ada beberapa aspek yang mempengaruhi perkembangan jasmani ini. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah sosial emosional, dan yang ketiga adalah kognitif. Adalah faktor penghambat pertumbuhan jasmani. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya pertumbuhan jasmani seseorang. Yang pertama adalah faktor kurang gizi. Nah, kurang gizi di sini maksudnya adalah apabila si kecil kurang gizi, tentu daya tahan tubuhnya lemah terhadap infeksi. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua lakukan yang terbaik untuk si kecil agar mereka bisa tumbuh sesuai dengan usia mereka dan bisa mempertahankan imun daya tubuh mereka untuk menghadapi perkembangan berikutnya. Nah, yang kedua adalah kebersihan yang buruk. Nah, kebersihan ini sangat mempengaruhi untuk
pertumbuhan atau perkembangan seseorang. Nah, agar si kecil terhindar dari kebersihan buruk, si kecil harus teratur membersihkan diri atau dimandikan. Dengan cara kita memandikan atau membersihkan anak, itu dapat mengurangi terjadinya penghambat pertumbuhan anak. Nah, yang ketiga adalah perilaku ayah bunda. Perilaku ayah bunda ini adalah gambaran tumbuh kembang si kecil secara psikologis terhadap dari perilaku ayah ibunya. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku si kecil adalah ayah ibunya itu. Nah, misalnya bersikap terlalu protektif atau terlalu cepat memberikan bantuan. Bunda harus bisa memberikan keleluasaan untuk si kecil belajar mandiri dan mengambil resiko. Ini penting agar dia matang secara emosional dan memiliki rasa percaya diri. Nah, faktor yang terakhir adalah penyakit. Nah, penyakit ini banyak dong bermacam caranya. Apabila pada masa pertumbuhan si kecil sering sakit, maka ia berisiko tidak bisa mencapai potensi maksimalnya, seperti tinggi badan, berat badan, hingga kematangan seksual yang normal. Nah, pembahasan yang kedua adalah pengertian perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik yaitu perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmania dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, kemauan dari diri sendiri. Dan perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf dan otot. Dimulai dengan gerakan yang kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh, seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Faktor penghambat perkembangan psikomotorik yaitu yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah sebuah faktor yang sangat mempengaruhi oleh orang tua yang terlalu otoriter atau memaksa mereka, karena pada dasarnya karakteristik seorang anak itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang anak itu harus bisa sesuai dengan apa yang kita mau, karena perkembangan seorang anak itu berbeda-beda, ada yang lambat, cepat, ada yang sedang. Nah, yang kedua adalah gen dari orang tua. Gen dari orang tua ini adalah gen bawaan dari orang tua yang akan diwarisi kepada anak. Nah, apabila gen yang diwariskan itu berpotensi kemampuan anak itu menjadi tinggi, berarti gen yang diturunkan kepada anak itu bagus. Apabila kemampuan anak itu lemah, maka gen yang diwariskan agak sedikit tidak baik atau gen itu lemah. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini sangatlah penting bagi pertumbuhan anak, baik itu pertumbuhan psikomotorik atau apapun itu, karena anak lebih lama bergabung di lingkungan sekitarnya daripada dengan orang tua. Nah, sedikit banyaknya tingkah laku yang dia dapat dari orang sekitarnya itu sangat mempengaruhi perilaku dia sendiri, baik itu apa yang dilakukan orang sekitarnya akan ia lakukan seakan-akan meniru, walaupun tidak sama, agak sedikit sama dengan apa yang dia lihat di sekitarnya. Nah, cukup sekian pengetahuan yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.